Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ruang R004 dari semester 4. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Eko Puntarto, MPD M.Kompeng, dan Bapak Muhammad Soleh, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ruang 004. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai hakikat, teori, dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dengan kami yang beranggotakan saya sendiri, Anggun Sonia dengan akhir NIM 107. Lalu yang kedua ada rekan saya Lucy Dwi Yanti dengan akhir NIM 119. Kemudian Siti Aisyah dengan akhir NIM 120. Selanjutnya ada Indah Bunga Lestari dengan akhir NIM 125. Lalu Puspitri Mayangsari dengan akhir NIM 130. Dan yang terakhir Putri Dwi Rosadi dengan akhir NIM 135. Baiklah. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1/20 menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lalu, Lerner mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang terintegrasi, mencakup bahasa ujaran, membaca, dan menulis. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang harus dipahami oleh guru dinyatakan dalam Badan Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut. A. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. B. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. D. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. E. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. F. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran bahasa. Pertama, ada teori behaviorisme. Menurut teori ini, semua perilaku, termasuk tindak balas respon, ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Nah, jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak respon dapat diprediksikan. Jadi, setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus-respon. Yang kedua, ada teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Bahwa setiap manusia ini dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Chomsky dalam Hadley tahun 1993 halaman 48 mengatakan bahwa eksistensi bakat bermanfaat untuk menjelaskan rahasia penguasaan bahasa pertama anak dalam waktu singkat karena adanya LAD. Nah, teori yang ketiga ada teori kognitivisme. Titik awal teori kognitif adalah anggapan terhadap kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur dalam bahasa yang didengar di sekelilingnya. Pemahaman, produksi, komprehensi bahasa pada anak dipandang sebagai hasil dari proses kognitif anak yang secara terus-menerus berubah dan berkembang. Jadi, stimulus merupakan masukan bagi anak yang berproses dalam otak. Di sini saya akan melanjutkan mengenai teori pembelajaran bahasa yaitu teori fungsional dan teori konstruktivisme. Teori fungsional, di sini para peneliti bahasa mulai melihat bahwa bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain dan juga keperluan terhadap diri sendiri. Sebagai manusia lebih mengutamakan pada bentuk bahasa dan tidak pada tataran fungsional yang lebih dari makna yang dibentuk dari interaksi sosial. Selanjutnya mengenai teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme di sini itu mempelajari pembelajaran yang harus dibangun secara aktif oleh pembelajaran itu sendiri daripada harus dijelaskan secara rinci oleh orang lain. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh didapatkan dari pengalaman. Di sini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar siswa bisa berkembang di tengah masyarakat. B.
Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, guru perlu memahami prinsip-prinsip dan landasan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dipaparkan berikut ini. 1. Prinsip kontekstual. Menurut Nur Hadi 2004, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar pada saat guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, siswa perlu memahami makna dari belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Proses belajar mengajar ini lebih diwarnai student center daripada teacher center. Yang kedua, prinsip integratif. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu atau integratif, baik antara unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, ataupun pemaduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu prinsip fungsional. Prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Sebaliknya, guru harus sebagai penerima informasi. Jadi, pembelajaran harus berdasarkan multisumber. Yang keempat yaitu prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata apresiasi yang berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif merupakan pembelajaran yang menyenangkan.